Nilai-nilai dong. Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sobat AKDM antara kita dan mereka. Hari ini, malam ini, channel kita akan membahas tentang sepasang dari suami istri ya, yang mendiami suatu hubungan. Nah, kebetulan saya bersama pemilik dari rumah tersebut ada di samping saya dengan Pak siapa? Pak D panggilnya ya? Eyang Yudi namanya. Dia nggak mau dipanggil Pak D, dipanggilnya Eyang. Gimana nih? Maaf ya, belum terima semuanya. Selalu akan ribet untuk pertama kali ya. Belum pas. Selalu akan ribet pertama kali ya. Ini udah malas. Selalu akan pertama kali ya. Oke, terus. Oke. Bang Yudi. Jadi channel AKDM ini membahas tentang mitos, sejarah, beberapa misteri-misteri juga. Jadi di sini kami menampilkan atau mengedukasi sebenarnya. Ya, jadi mengedukasi para penonton bahwa konten kami bukan sekedar hanya untuk hiburan mata ya, tapi memang untuk memberikan edukasi atau pengetahuan pada para penontonnya bahwasanya sekitar kita memang ada mereka. Tuh, di antara kita dan di rumah. Nah, oke, Bang Yudi. Jadi dari segi pembahasan sekarang adalah ini rumahnya Bang Yudi, katanya ada yang mengganggu lah ya, mengganggu. Nah, hal tersebut kan mungkin pertanyaan gue nih di pertama kali gue lontarkan adalah apakah mereka benar-benar eksistensi mereka mengganggu? Nah, pertanyaan menarik ya. Jadi gini, gue ceritakan dulu backgroundnya. Kenapa kita harus percaya bahwa mereka memang ada. Jadi begini, gue sama Danu ini berteman dari SMP. Dan karena kita dulu wilayah sama, sering main bareng, satu sekolah bareng, sering berjalan waktu, kita akhirnya sempat masing-masing setelah lulus kuliah, setelah masa kuliah itu lulus masing-masing, saya menjalani bidang ilmu yang lain dan Danu juga bidang ilmu yang lain. Saya sebenarnya orang yang selalu berpikir logik ya, selalu mengandalkan logika. Saya awalnya nggak pernah percaya hal-hal berbau mistis. Saya pikir itu mungkin halusinasi atau khayalan, imajinasi orang. Bagaimana imajinasi akhirnya seolah seperti dibuat seperti nyata. Dan saya termasuk pengikut yang tidak percaya logika. Nah, akhirnya saya tetap mengandalkan logika. Tapi ada satu momen. Waktu itu saya masih tinggal sama orang tua. Saya tidur, ceritanya rumah orang tua itu ada 2 lantai ya, saya tidur di lantai 2 di kamar. Nah, saat itu lantai 2 memang yang tidur saya doang, sedangkan kakak beradik saya semua di bawah. Nah, ketika saya sering di atas sendiri, jam 1 malam itu saya terganggu karena jam 2 malam itu ada bunyi lantai seperti orang loncat-loncat. Saya buka pintu, loh siapa ini yang masih lari-lari jam segini? Perasaan adik saya saat itu kalau masih kecil udah tidur. Nah, saya cuekin, saya pikir angin kali atau barang jatuh. Tapi malam berikutnya seperti itu, malam berikutnya lagi lebih aneh lagi, pintu saya ada yang mainin. Itu, saya pikir wah
Ini sepertinya logika saya udah nggak bisa saya pegang. Ini, karena begitu saya buka jendela, kebetulan, pintu, jendela ini ada hordeng, saya lihat ini nggak ada orang, tapi gagang pintu saya gerak-gerak. Di situ logika saya patah. Jadi, saya ingat teman saya Danu, dia, Danu ini ya, teman saya ini, pernah bilang bahwa, "Yud, gue lagi mendalami bikin gini, nanti kalau ada lu butuh bantuan, lu kontak gue." Langsung gue ingat, gue kontak lah besok. Dan ternyata setelah mengatur waktu, Danunya bisa beberapa hari kemudian, dan malam itu setelah Danu datang, dia lihat, dia survei, lalu dia bilang, "Ini gangguan dari rumah sebelah." Saya nggak ngerti gangguan sebelah maksudnya apa? Iya, dari penghuni rumah sebelah, anak kecil. Saat itu saya, "Apa sih rumah orang sebelah anak gede semua?" Tapi ya sudah, akhirnya teman saya Danu ini melakukan, seperti ini ya, ritual ya. Ritual dengan menggunakan, tentunya berbasis Al-Qur'an pastinya dan, eee, sunah-sunah Nabi. Kemudian saya lihat memang saat itu, suhu udara, terus lingkungan jadi agak aneh dan, singkat cerita, mungkin saya bisa persingkat tuh, ketangkeplah dan sudah diwadahkan. "Nih, udah aku tangkep di dalam botol." Sudah. Tapi ada satu pertanyaan buat saya, di hati saya masih terus saya pikir, "Ini maksudnya apa sebelah?" 2 hari kemudian, saya tanya sama tetangga, ternyata betul, sebelah itu pernah keguguran, suami istri sebelah rumah itu, dan bayinya itu dikubur di halaman belakang rumah, match. Dari situ saya percaya. Terus hubungan kami, baik sampai sekarang, sampai saat ini, dan, eee, setelah kita sama-sama dewasa udah menikah, eee saya mengalami gangguan yang hampir sama. Apa tuh gangguannya? Jadi ada, balon atau boneka yang yang harusnya tidak bisa jatuh dari tangga, itu jatuh. Saya teringat teman saya kembali, "Nuk, tolong, ini udah aneh nih, masa balon, bukan balon ini, boneka yang tinju-tinjuan itu loh, yang kalau dipukul diri lagi. Nah, itu bisa gelinding di bawah, itu nggak masuk di kepala saya." Tapi itu saya memang kerja malam dan itu saya menyaksikan sendiri, tahu-tahu datang saya di teman saya, dan betul sekali lagi, gangguan itu berasal dari makhluk yang memang tidak terlihat kasat mata. Kalau saya sih nggak bisa lihat, saya tidak lihat. Nah itulah makanya saya percaya, dan untuk, malam ini itu Sama ya gangguannya? sama gangguannya, kayak ini memang mengganggu istri saya, Mengganggu istri. termasuk saya cuma sekali, cuma istri saya lebih sering. Jadi saya kembali lagi dan akhirnya setelah melakukan, apa namanya, permintaan kepada Allah, melakukan, berdoa minta, ridhonya Allah, dan alhamdulillah saya meyakini bahwa, si makhluk yang tidak terlihat ini alhamdulillah sudah dikarantina. Sepertinya di sini, di botol korma, jadi dia di dalam botol korma. Itulah ceritanya. Bisa dilakukan? Karena bekas foto korma. Ya itu. Ya itu singkat cerita dari saya. Mengapa? Oh ini tertulis tuh, motor. Karena kita di teras. Kenapa, saya jadi percaya? Ya memang begitu. Mungkin ada beberapa orang yang nggak percaya karena belum ngalamin. Kalau saya udah 3 kali. Ini yang ketiga. Nah, secara logika nih, ya, menurut lo, kenapa mereka bisa, hadir atau datang ke rumah rumah sini? Mungkin pertama, Dari awal boleh mungkin ada sesuatu di rumah ini,
pohon apa. Oh iya, tadinya saya nggak berpikir ke rumah dia sebelumnya atau entah dia dari mana, yang tahu-tahu ada aja. Ternyata setelah saya amati yang kejadian pertama di rumah semanggi, pohon beringin ada di sebelah, ya di samping kanan rumah saya itu ditebang. Jadi posisinya ini kita di outdoor nih. Ya kita di Ya, depan rumah di katanya teras. teras depan rumah. Jadi samping kiri kita itu ada pohon beringin ini. Ya, memang merokok ya. Memang berhubung pohon beringin sudah ditebang nih sama Bang Yudi, dia akan dia bercerita. Ya, Masa benar ya, iklan dulu. Jadi setelah ditebang itu gangguan pertama itu, yaitu yang balon tinju-tinjuan itu jatuh. Terus setelah itu udah nggak ada lagi. Dan memang suasana rumah jadi sejuk. Nah yang kedua ini, berarti ini kejadian kedua ya? nih yang itu udah selesai kan. Selesai. Nah yang kedua ini yang saya pulang kerja, saya istirahat sebentar, duduk sambil nonton TV. Kebetulan sebelah kiri saya tangga, saya lihat kayak ada orang mau turun nggak jadi. Gitu. Itulah, saya sebenarnya biasanya cuek ya, asal nggak ganggu, tapi ini udah kelewatan. Udah mulai menampakkan diri gitu. Itu yang buat saya, wah ini wajib ini diberantas ini. Gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, apa aja sih eksistensi mereka yang menurut lo nih yang mengganggu atau membuat kalian di dalam rumah merasa terganggu? Apa aja? Ada kejadian kah atau apa? Ya kayak contohnya waktu yang kejadian pertama itu yang balon jatuh itu, istri saya seperti mau dipeluk orang, dia cerit, padahal saya ada di atas, itu saya di dapur, itu pertama dan itu yang bikin mana akhirnya kita lebih ketakutan kok ini udah seperti teror gitu. Padahal itu ibadah. Insya Allah kalau ibadah diterima sih dia lebih rajin jauh daripada saya. Kepada gue lebih jauh hancur ya. Berbeda ya, ya kira-kira ya. Itu. Nah terus ya udah digangguin terus kalau lagi masak juga kadang-kadang suka memperlihatkan sisi kiri kanannya atau bayangannya. Ya emang susah sih agak mendeskripsikannya tuh susah ya. Cuman kalau udah ngalamin pucat tuh. Kalau udah ngalamin pucat tuh ribet lah woy. Gitu. Nah itu kan kejadian pertama nih. Jadi kalau misalkan kejadian pertama sudah selesai, berarti kan harusnya dengan ibadah kita, dengan apapun yang sedang kita lakukan untuk menjalankan perintah Allah gitu kan, harusnya kan memang Ya, secara harfiahnya atau syarat Islamnya, ya, berarti kan memang sudah clear dong ya, aman ya. ya. Berarti kan yang sekarang adalah kejadian kedua, benar ya, kejadian kedua. Jadi bisa dibilang kejadian dua itu ada ceritanya lagi kan? Ya, saya tahu arahnya Anda mau kemana ya. Ya mungkin memang ya itu tadi kembali lagi mungkin ibadahnya kurang seimbang ya antara istri dan suami. Suaminya sibuk nyari nafkah, harusnya sama ya. Jadi mungkin ya Balance ya. harusnya balance ya, sayanya kurang gitu. Gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan setelah malam ini keseimbangan itu bisa bisa kami bentuk lagi ya. Yang sempat loss. Setelah yang pertama itu kita seimbang. Nah itu nggak ada gangguan apa. Setelah saya setahun terakhir ini memang udah nggak seimbang. Setahun itu 2 tahun terakhir 2 tahun loh. udah sangat tidak seimbang. Gitu. Tapi itu memang betul. Kalau selama kita ibadah dengan khusyuk ya, terus kita intinya kita berpasrah juga sama Allah dengan segala ridhonya, ikhlasnya itu jauh lah dan lagi rumah jadi lebih hangat ya, lebih harmonis tuh ya gitu. Kadang-kadang kalau yang kayak gangguan-gangguan ini hampir membuat kita nggak harmonis sebenarnya. Cuman ini off the record, kenapa nggak bisa diungkapkan di sini ya? Ya memang saya merasa memang ada yang kurang. Oh ternyata ya itu tracknya. Iya. Kira-kira. Nah, gangguannya apa aja nih? Kalau perlu Malas tidur bareng, malah saya tidur suka di bawah, di kamar utama. Terus ngobrol juga seperlunya. Gitu. Ya seperti itu lah. Jadi Sobat Akademi, makanya channel kami bukan cuma sekedar membahas misteri aja atau sejarah-sejarah aja, tapi kita juga berusaha mengedukasi bahwasanya mereka ada dan mereka bisa tidak ada. Itu bisa dan kita memberikan suatu dampak positif juga ya untuk aura-aura sekeliling kita.
tentunya dengan ibadah ya, ngaji, wajib yang muslim ya. Nah, bisa dikasih tahu nggak nih kejadian apa nih yang paling merisaukan sih ya, merisaukan istri ini? Eh, ya istri takut. Dia sempat ngomong kan, Apa sering ditampakin gitu? oh ditampakin belum tahu ya. Cuma dia takut aja kalau misalnya udah tahu mungkin ada makhluk lain yang menyerupai saya di kamar tidur. Padahal saya nggak tidur di kamar, saya di bawah, itu yang paling ditakut. Nah, tapi dari sisi istri ya. Kalau dari sisi lu gimana tuh? Gue butuh jadi males gitu. Gitu. Malas secara psikolognya kita kalau malas kan ada Males something ya. Oh iya malas gitu ya. Jadi itu nggak bisa dibahas di sini ya. Sobat AKDM, malesnya sesuatu yang memang couple atau pasangan ya, suami istri. Ya, kalian bisa menilai sendiri lah. Nah, tadi katanya sempat cerita juga di tangga, gitu kan, lagi nonton TV, apa gimana? Jadi sebenarnya lagi concern sama drakor kalau pulang kerja capek. Netflix kan gitu, chill dulu, me time. Sekarang kadang keterusan sampai malam, sampai 11:30, dari 12 gitu. Jadi seperti seolah-olah ada orang mau turun nggak jadi lagi, jadi penampakannya tangannya aja. Dia megang relis tangga, itu yang benar-benar wah harus panggil teman gue, gitu. Ini udah nggak bisa dicuekin, udah nggak bisa lagi bilang lo gue udah nggak bisa lagi. Tapi sempat nggak sih kita berpikir secara logika, jangan ngasih gue doang nih gitu, ngelihat ada something yang kayak gitu. Gitu. Iya ada. Biasa sih pertama-tama ya begitu ya. Tapi kalau berkali-kali kayaknya udah enggak deh. Karena berkali-kali. Karena berkali-kali. Kadang kan pertama kayaknya ya imajinasi gue doang, kayak gue doang. Tapi kalau dia keterusan, ini ngehe juga nih keterusan gitu. Udah nggak enak, enak. Jadi permasalahannya adalah karena makhluk yang tak kasat mata ataupun mereka yang nggak kelihatan sama kita hanya bisa ngerasain ya. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa menampakkan diri, tapi memang tidak secara utuh ya. Untuk sobat akademi di rumah nih, jadi pelajaran ambil hikmahnya, mereka semua nggak bisa kita lihat memang benar. Cuman sewaktu-waktu pada saat timing ataupun momennya pas, dan dia sedang menunjukkan eksistensi ataupun keberadaannya mereka bisa dilihat. Kayak di kantor, di tangga tadi kan, tiba-tiba kelihatan tangannya aja. Untung nggak mukanya ya. Nggak mukanya kan? Mukanya rata, PR kan? Langsung tidur di kursi kan? Tidur sampai 2 hari. Pincang. Jadi memang ada beberapa konteks di mana banyak orang bilang mereka tidak bisa menampakkan diri. Sebenarnya secara pelajaran spiritual, pelajaran yang dimana kita mengasah batin kita supaya bisa. Cuman memang cara garis besarnya tidak bisa secara keseluruhan. Artinya mereka kalau menampakkan diri secara keseluruhan sudah membuat suatu kesalahan. Kesalahan artinya mereka tuh tidak berhak atau tidak boleh menampakkan wujudnya mereka aslinya, kecuali melanggar aturan ya, kecuali mereka yang memang benar-benar bandel atau benar-benar yang memang secara naluri mereka ingin memang hati gitu ya. Nah, gue ada pertanyaan nih. Oke. Selain ya ibadah wajib ya, ibadah sholat sunnah, sholat wajib, puasa dan baca Quran dan lainnya ya. Ada enggak tips khusus? Menghilangkan sih enggak ya, tapi buat menghambat mereka kembali lagi itu ada tips enggak dari Eyang dan Eyang yang kedua ya. Oke, jadi di ajaran Islam sendiri diajarkan namanya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu bisa buat di rumah, ruqyah rumah. Bisa dengan cara kita namanya ada satu bacaan di Quran ya. Surat apa aja sebenarnya bisa itu di video lainnya, video nextnya nanti dibikinin. Nah itu ada. Ya, jadi memang ruqyah mandiri untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk di rumah sebenarnya bisa kita lakukan.
Tapi memang ada beberapa cara yang menurut ajaran Islam ya, Islam sendiri itu ada cara-caranya. Gitu. Nah, jika kalau kita memang mau mengamankan atau tidak terjadi di rumah kita seperti hal-hal kejadian tadi, kita bisa melakukan itu. Gitu. Jadi bisa dikategorikan bahwasanya kita bisa melakukan hal itu dengan sendiri. Karena memang ajaran Islam tuh benar-benar keren banget. Keren artinya sudah komplit. Sudah komplit sampai akhir zaman ya. Iya, sudah komplit untuk A, B, C, D sampai dengan paket lengkap lah. Bukan paket hemat seperti yang lain. Itu sih kalau dari jawaban filmnya ini gitu. Ya, ada lagi mungkin kayaknya. Tadi udah sempet ini gara-gara paket lengkap jadi lupa. Dia lupa paket hemat. Oh ya, mungkin para viewernya AKDF ya, ada yang pengalaman sama seperti gue ya. Jika memang udah buntu, mungkin bisa nggak? Gimana caranya minta bantuan sama badan? Ya, jadi kami juga membuka open konsultasi ya, konsultasi untuk memang permasalahan tentang baik ataupun yang lain-lainnya. Kita memberikan komunikasi lah, bisa open komunikasi buat kalian-kalian yang butuh untuk kita tukar pikiran, tukar pendapat, seperti itu kita bisa diskusi. Kita bisa channel ini juga membuka komunikasi seperti itu ya. Oh, dari itu. Subscribe, like, komen, langsung. Gitu ya. Tuh. Nanti insya Allah badannya akan cepat merespon. Jadi kita akan memberikan jawaban-jawabannya setelah diskusi. Kita mau offline, mau online, insya Allah kita ada waktu, kita ada umur dari Allah, dedikasi, dan amin bisa kita ngobrol. Oke, itu aja mungkin ya untuk sobat-sobat akademik. Mudah-mudahan channel kami ke depannya bisa lebih berkembang, bisa lebih memberikan suatu pengetahuan, baik itu yang itu secara religi ataupun yang knowledge pengetahuannya, sosial juga. Insya Allah kita bisa terus eksis. Amin di YouTube ini. Amin. Oke, amin. Bisa ya videonya. Ini beneran. Nggak ada obat. Ini live. Bukan recorder, bukan gimmick, bukan karangan. Kita nggak pernah mau gimmick ya. Original. Oke dok, kita nggak pernah mau gimmick ya. Obat juri. Kita nggak ada gimmick-gimmickan, nggak ada setting-settingan. Nggak ada setting-settingan. Ada kameramen, no setting-settingan. Setting dapat syukur, nggak dapat ya sudah. Dapat syukur, nggak dapat ya sudah. Tapi memang kita tetap mengedukasi, memberikan hiburan juga. Bahwasanya semua yang kita lakukan adalah no setting, no drama, no konsep, on the spot. Ya, beruap panas. Panas di dalam. Itu asli berarti ya? Asli, ori. Sorry. No KW, bukan buatan Tiongkok. Itu belum di endorse bro. Iya betul. Belur. Oke, kita aja sobat AKDF. Terima kasih untuk Bang Yudi. Sama-sama. Terima kasih juga atas bantuannya. Terima kasih. Mudah-mudahan Insya Allah ada lagi Amin. hal seperti ini. Amin. Hari berikutnya buat kalian juga yang di rumah jangan lupa tetap ibadah dan tetap juga melakukan hal kebaikan positif untuk sekitarnya karena Allah tidak pernah diam. Allah akan selalu melihat, Allah akan memberikan sesuatu balasannya. Ya, oke, sini aja. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi apa sih?